Baik, mari kita buka firman Tuhan dan sekaligus buka hatimu untuk apa yang Tuhan kerjakan hari-hari ini. Hakim-Hakim pasal yang ke-6. Saya mau ajak kita lihat mulai ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-12. Lalu kita akan lompat ke pasal yang ke-8. Hakim-Hakim pasal yang ke-6 ayat yang pertama. Tetapi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian 7 tahun lamanya. Dan selama itu orang Midian berkuasa atas orang Israel. Karena takutnya kepada orang Midian itu, maka orang Israel membuat tempat-tempat perlindungan di pegunungan, yakni gua-gua dan kubu-kubu. Setiap kali orang Israel selesai menabur, datanglah orang Midian, orang Amalek, dan orang-orang dari sebelah timur, lalu maju mendatangi mereka. Berkemahlah orang-orang itu di daerah mereka dan memusnahkan hasil tanah itu sampai ke dekat Gaza, dan tidak meninggalkan bahan makanan apapun di Israel, juga domba atau lembu atau keledai pun tidak. Sebab orang-orang itu datang maju dengan ternaknya dan kemahnya, dan datangnya itu berbanyak-banyak seperti belalang. Orang-orangnya dan onta-ontanya tidak terhitung banyaknya, sekaliannya datang ke negeri itu untuk memusnahkannya. Sehingga orang Israel menjadi sangat melarat oleh perbuatan orang Midian itu, lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan. Ketika orang Israel berseru kepada Tuhan karena orang Midian itu, maka Tuhan mengutus seorang nabi kepada orang Israel yang berkata kepada mereka, "Beginilah firman Tuhan Allah Israel. Akulah yang menuntun kamu keluar dari Mesir dan yang membawa kamu keluar dari rumah perbudakan. Aku melepaskan kamu dari tangan orang Mesir dan dari tangan semua orang yang menindas kamu. Bahkan aku menghalau mereka dari depanmu, dan negeri mereka kuberikan kepadamu. Dan aku telah berfirman kepadamu, akulah Tuhan Allahmu. Maka janganlah kamu menyembah Allah orang Amori, yang negerinya kamu diami ini. Tetapi kamu tidak mendengarkan firmanku itu." Kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon tarbantin di Ofra, kepunyaan Yoas orang Abieser itu, sedang Gideon anaknya mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang Midian. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian, "Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani." Lalu kita lompat di pasal yang ke-8. Kalau Anda baca di ayat yang ke-4, judul perikopnya, orang Midian dikalahkan, raja-rajanya dibunuh. Kita lihat ayat 19 dan ayat yang ke-20. Lalu kata Gideon, "Saudara-saudarakulah itu, anak-anak ibuku, demi Tuhan yang hidup. Seandainya kamu membiarkan mereka hidup, aku tidak akan membunuh kamu." Katanya kepada Yeter, anak sulungnya, "Bangunlah, bunuhlah mereka." Tetapi orang muda itu tidak menghunus pedangnya, karena ia takut, sebab ia masih muda. Saudara, ada satu poin kebenaran yang Tuhan taruh di hati, dan saya ingin Anda bisa tangkap dengan betul apa yang Tuhan sedang kerjakan hari-hari ini. Dan saya berdoa, seperti yang kita katakan dalam lagu tadi, bahwa hati kita percaya. Urusan dengan Tuhan, urusan hal rohani itu hanya butuh satu, yang namanya iman atau percaya. Kalau kita tidak punya iman, maka apapun yang Anda dengar, yang dibagikan, dan yang Tuhan berikan, tidak akan bermakna apa-apa dalam kehidupan kita. Nah, seberapa engkau percayai, dan seberapa engkau didapati Tuhan, dalam hatimu berkenan di hadapan Tuhan, ternyata ini hari-hari yang sangat penting dan hari-hari yang mengubah kehidupan kita. Saudara sekalian, Alkitab mengatakan orang Israel dalam keadaan ketakutan.
Mereka bahkan mengirik gandum di tempat pemerasan anggur. Artinya supaya tidak ketahuan dengan musuh mereka. Nah, Gideon juga hal yang sama. Dia bukan orang pemberani, dia orang yang sedang ketakutan. Dan dia bukan orang yang punya pengalaman dalam peperangan. Dia bukan siapa-siapa. Mendadak tiba-tiba, malaikat Tuhan datang dan berkata, Tuhan menyertai engkau, hai pahlawan yang gagah berani. Saudara sekalian, hari itu seseorang, yang orang seringkali berkata, from zero to hero. Dari nol menjadi seorang pahlawan. Datang tiba-tiba suatu kairos Tuhan dalam hidupnya, yang sama sekali sebelumnya dia tidak pernah mengerti kapan itu akan terjadi. Hari-hari ini adalah masa percepatan yang sangat ajaib. Tidak ada orang yang bisa mengerti sebetulnya kapan mendadak Tuhan akan promosikan kehidupan saudara. Gideon yang ketakutan, tidak punya pengalaman perang, tidak pernah bisa mengklaim dirinya seorang pahlawan. Tapi Tuhan berkata, engkau seorang pahlawan yang gagah berani. Dan mendadak sejak hari itu, dia memimpin pasukan orang Israel. Dan dia mengatasi lawan-lawannya. Dan dia merebut kemenangan yang luar biasa. Tapi sebaliknya anaknya bernama Yeter. Alkitab mengatakan ketika mereka perang, dan Gideon menang, dan menang, dan menang, dan menang, dan menang. Saudara tahu apa yang terjadi? Mereka menangkap akan dua raja Midian yang paling terkemuka. Namanya Silbah dan Salmuna. Keduanya terikat, dibelenggu, tidak bisa melawan, dan tidak bisa membahayakan lagi. Dan Gideon berkata kepada anak sulungnya, yang bernama Yeter, yang masih sangat muda, dan berkata, nak, bunuh mereka. Hari itu, seseorang sedang akan diangkat Tuhan, from zero to hero, dari nol menjadi seorang pahlawan. Yeter tidak pernah mengerti bahwa hari itu datang dalam hidupnya. Dan padahal sebetulnya tinta emas sedang disiapkan untuk mengukir sejarah orang Yahudi bahwa seorang muda yang masih ingusan membunuh Silbah dan Salmuna itu sebuah sejarah besar yang akan menghiasi hidupnya. Tapi Alkitab berkata, waktu kesempatan seperti itu muncul, Yeter tidak siap. Alkitab mengatakan alasannya karena dia terlalu muda. Menurut saya juga artinya terlalu mentah. Sebetulnya tinggal gampang sekali yang dia lakukan. Dia hunus pedangnya, dia bunuh keduanya, dan selesai. Tapi yang terjadi adalah anak muda ini, bahkan untuk menghunus pedangnya, dia tidak punya kekuatan. Saya yakin bapaknya menantikan kapan anaknya ini bertindak. Tapi itu tidak pernah datang. Sehingga Gideon harus bertindak sendiri dan menghabisi Silbah dan Salmuna. Saudara sekalian, ini yang Tuhan mau katakan dalam hari-hari ini. Roh Tuhan sedang bekerja dalam percepatan yang sangat dahsyat. Tidak ada orang akan tahu kapan saatnya tiba-tiba malaikat Tuhan datang dalam kehidupan saudara dan mengatakan, sejak hari ini kamu pahlawan yang gagah berani. Dan pada saat itu, apakah Anda siap? Saudara, kenapa Tuhan berkata ini kepada saya? Dan dia berkata, sampaikan kepada anak-anakku. Ini akan jadi sebuah pola yang jelas sekali. Dan saya sungguh berdoa, Anda akan terima impartasi Tuhan yang kuat pada hari ini. Saudara, saya baru saja mengalami sebuah pengalaman. Dan kalau saya ceritakan, Anda mungkin tidak akan percaya. Saya tidak akan marah. Karena sampai dengan tadi sore, saya masih mencoba coba pegang dan sentuh dan tekan dan segala macam lah. Saya jiwiti badan saya sendiri, saudara. Saya cubitin sendiri, saya berkata ini mimpi atau beneran ini. Ternyata saya tidak mimpi, saudara. Nah, saya mau cerita dengan saudara urutannya, supaya saudara ngerti ini poin-poinnya, apa yang terjadi. Ini melibatkan banyak hal. Tapi satu saya berkata, kalau Anda percaya, seperti lagu tadi mengatakan, aku percaya, kita sudah dibawa Tuhan masuk gerbang emas yang luar biasa. Bermula sebetulnya cerita ini dari sebuah pengalaman dan hati orang yang sebetulnya ingin memberkati banyak orang.
Pak Sugi ini berkali-kali datang ke saya ngomong, Pak, saya kok punya hati untuk petani. Jujur saya berkata awalnya, saya nggak punya ide menjangkau petani. Tidak pernah tinggal di desa, ya pernah lah sebentar waktu KKN tuh. Waktu di Undip, tapi saya nggak pernah basically tinggal di desa, kehidupan mereka seperti apa. Saya bukan dan saya tidak ada, ya maaf saudara, itu jauh di luar hati saya. Tapi saya tetap ingin melihat bangsa ini diubah Tuhan. Suatu termasuklah menurut saya, tapi tidak ada spesifik untuk petani. Dari perjalanan awal, Pak Sugi ini mencari pupuk sebenarnya. Akhirnya membuat kami dipertemukan dengan orang-orang yang sangat cinta pada bangsa ini. Dan mereka punya berbagai produk yang saya tanya satu hari. Kalau produk kalian ini untuk tanah di daerah Kupang ini oke tidak? Karena saya pernah ke sana beberapa kali. Saya melihat banyak anak Tuhan tinggal di pulau itu. Keadaan mereka sangat buruk. Dan tanahnya juga tandus, terbengkelai. Dan mereka dalam keadaan yang kekurangan. Hati saya kepingin bagaimana caranya Tuhan kita berkati saudara-saudara kita ini. Saudara sekalian, seberapa engkau ingin bercita-cita menyentuh akan berapa banyak kehidupan. Kadang-kadang itu menentukan ukuran berkat Tuhan dalam kehidupan saudara. Lalu mereka berkata, bisa Pak, kenapa tidak? Pakai produk saya. Dan yakin itu akan memberikan pertolongan yang luar biasa. Dan ajaibnya kami tidak disuruh bayar. Dia berkata, coba saja pokoknya. Dan dia tidak peduli, pokoknya coba dulu, biar ada hasilnya dulu. Lalu kemudian saudara, satu kali mereka kontak saya lagi, dan kontak kami dan berkata, memang mau buat apa di Kupang? Lalu kami berkata, kami lagi bermimpi lah, bisa buat ladang sesuatu di sana, dan tanami sesuatu buat rakyat dapat bagian hasil yang akan menguntungkan mereka, dan taraf hidup mereka naik. Dan di situ saya percaya Injil diberitakan akan banyak orang membuka hatinya buat Tuhan. Dan kemudian dia berkata begini, boleh, Bapak buka aja, ambil sekian ribu hektar. Saya biayai semua. Dan mereka berkata, alat berat kami datangkan, berapapun kebutuhannya saya bayar, kalau rugi resiko saya, kalau untung kita bagi-bagi. Dan kami berkata, Pak, kita bagi dengan rakyat, tidak masalah. Cara baginya tergantung kalian, silahkan saya ikut. Mau diberi berapapun tidak masalah. Pokoknya silahkan coba dan saya bantu keuangannya. Buat saya itu sudah hal yang aneh. Dan sejak itulah Pak Sugi 2 kali ini pergi ke Kupang dengan beberapa teman deal coba melihat akan keadaan. Dan kita dapat komitmen sekian ribu hektar pada hari ini. Nah itu singkat, lalu kemudian kami ngobrol lagi. Dan mereka berkata, Pak, kalau dapat sekian ribu, sebagian kita buat untuk ranch. Kita pelihara sapi dan domba Australia. Wah, saya pikir menarik lah. Jadi koboi, saudara, ya kan? Anak saya itu waktu acara generasi penuntas, bujuk saya, merayu saya habis-habisan untuk ikut nari dengan cara naik kuda, saudara. Terus saya berkata, saya apusi sedikit anak saya bilang begini, mau? Wah, dia senang, syaratnya satu. Aku mau naik kuda putih yang gede. Adanya kecil di Bandungan, kurang gagah. Kalau gede, kayak udahnya Brimob itu, tapi yang putih. Gak ada, Pi. Dalam hati saya bilang, gue udah tahu gak ada. Jadi makanya gak bakal nari. Udah mencoba gitu. Bapaknya lebih pinter dari anaknya, saudara. Masih lebih pinter bapaknya. Lalu kemudian singkat cerita, saudara ngerti setelah acara generasi penuntas, saya ada undangan untuk ngisi retreat di Australia. Jadi saya berangkat. Dan kemudian menjelang berangkat, waktu berangkat itu teman-teman ini ngomong gini. Wah, Bapak kalau bisa ketemu dengan orang yang supply sapi, yang gennya bagus, mau tuh datengin untuk di Kupang, taruh di situ katanya. Cuman ngobrol aja, saya bilang. Ya, nanti kita lihat. Tapi saya hadapkan ke Tuhan, saudara, omongan itu. Saya berkata, Tuhan, ini ada perkataan seperti ini. Dan saya berkata, saya hadapkan kepadamu hari ini. Kalau daripadamu, engkau akan tunjukkan. Aku ini tidak pernah ngerti soal sapi. Saya suka makan dagingnya, tidak pernah saya ini ngerti soal itu. Saya punya 3, saudara, di Kopeng. Untuk uji coba, saya punya 3. Saya beri nama Sehat, Seneng, dan Sugih, saudara. Luar biasa ya. Ini namanya 3 sapi ini.
Itu yang dunia orang inginkan, toh. Tak kasih nama. Untuk apa Pak? Uji coba sebetulnya. Mau lihat boleh. Foto $10 tiap kali jebret. Nah, saudara sekalian, jadi saya nggak ngerti apa-apa, dia hanya berkata begitu. Saya hadapkan ke Tuhan, Tuhan aku ini nggak ngerti pengalaman. Tidak punya pengalaman, dan ini ada orang seperti ini. Saya nyetuk ngomong dengan jemaat, kalau ada yang bisa bantuin, saya cariin supplier sapi, saya berkata gitu. Datang saudara. Seseorang berkata, kakak saya punya koneksi Pak. Singkat cerita, hari Senin saya ngobrol dengan seseorang, orang Indonesia, di lobi hotel, tempat saya nginep. Lalu kemudian dia tanya, Bapak pengen apa? Ya ini aku dititipi, cariin itu loh, sapi. Mau ditaruh di Kupang. Dia bilang, wah jangan di Kupang Pak. Dia ngomong beberapa alasan. Terus kemudian dia ngomong begini, Pak, sebetulnya kalau memang mau serius soal ini, dan memberkati bangsa, Bapak harus buat namanya sebuah mata rantai. Dan kalau mata rantai ini kepegang, Bapak betul-betul bisa memberkati bangsa. Karena tidak terpengaruh oleh apapun. Semua kita kendalikan sendiri. Dan itu memungkinkan. Oh ya, saya bilang, apa mata rantainya? Dia berkata begini, yang pertama, saya kaget. Bapak harus punya ranch di sini. Ranch? Oh ya? Iya, Bapak harus punya. Saya bilang ini, wah ini orang wis gawat ini. Aku pengen tuku sapi kok disuruh beli ranch. Terus kemudian yang kedua Pak, Bapak di Jawa ini harus punya paling tidak 2 tempat sentra yang besar untuk nampung yang dari sini. Kenapa aku harus punya ranch? Ini untuk depo Pak, Bapak bisa nampungnya dari ranch lain. Karena kalau itu nggak bisa cepat, harus dikumpulkan, baru dikirim. Yang ketiga Pak, ini masalahnya. Selalu kalau cari impor sapi hidup dari Australia itu tidak tahu tentu waktunya. Karena kapalnya nggak banyak di sini. Dan dikuasai mafia Itali. Jadi Bapak harus beli kapal sendiri. Saya ini terus terang batin nih saudara ya. Ngomong pakai bahasa Jawa saudara, saya ngomong begini. Duitnya baik ya, ini caranya model ngini. Wah, aku pengen tuku sapi. Bukan begini. Nah, kadang-kadang nih saudara ya, kita ini sok mengaku percaya, anak raja di atas segala raja. Tapi mentalnya kita tetap gawat, tahu tempe nak rasani saudara. Jadi saya jujur berkata di hati itu sambil ngomel gini. Orang ngomong kok saenake ini kontuku ranch. Terus saya iseng tanya gini, suruh beli kapal. Anda tahu harga kapal? Saya baru cek ini. Kalau baru nih, $5 juta. Itu sama dengan kurang lebih 50 miliar. Kalau Anda beli bekas, itu 25 miliar. Kapal. Loh, artinya memang kita punya bahtera, betul sih. Tim bahtera punya bahtera. Cuma duitnya sinten saudara. 50 M kalau Anda beli baru. Lalu saya iseng. Ini range-nya range apa? Pokoknya orang sekadung ngomong ya takok-takok sebagai sopan santunnya. Kan gitu saudara. Makanya orang sopan itu diberkati Tuhan saudara. Orang kurang sopan kehilangan berkat Tuhan. Malu bertanya, tidak dapat berkat saudara. Harus berani tanya. Lalu saya tanya saja. Walaupun dalam hati ngomel. Duitnya sopo bukan tuh koyok ini. Lalu saya berkata gini. Ada yang mau dijual kah? Iya Pak. Letaknya bagus Pak. Di daerah utara Australia. Sekian jam dari Darwin naik mobil. Oke. Luasnya 300.000 hektar. Nah, saya nggak mudeng saya bilang. Itu seberapa sih? Gampang Pak. 4 kali Singapura. Wah lumayan tuh. Ngalahkan Lee Kuan Yew saudara ya. 4 kali Singapura Pak. Oh ya. Terus di dalamnya ada sungainya. Sungai besar. Ikannya gede-gede. Dan mereka bangun bendungan sendiri. Sehingga kalau musim panas, tetap ada air. Lalu mereka berkata, itu alamnya bagus. Dapat pantai, dapat lembah, dapat bukit. Kayak Semarang. Tanpa rob tapi saudara. Nah, kita berharap Pak John tolongilah Pak. Ini ngerob terus nih gimana. Gatal semua di kaki. Lalu kemudian saudara, ditambahlah saya bilang, ada sapinya enggak? Ada Pak. Berapa? 35.000.
Jadi Holy Stadium 3, duduk sapi semua begini, baru cukup saudara. Bisa kebayang sapi dengan duduk begini, butuh 3 Holy Stadium. Penuh. Kebaktian mak ngok gitu tok. Nggak ada musik lain, mak ngakok tok. Wong sapi. Pak Petrus Hadi nguyoni saya gini. Lagu ini kan kita membawa api, diganti kita membawa sapi. Ngawur aku bilang. Lalu kemudian ada apa lagi? Itu padangnya luas Pak, ditanami ini untuk resort bagus, segala macam. Memang itu ada tempat untuk penangkarannya. Itu kalau Anda nonton film-film koboi itu, kayak gitulah. Yang ajaib saya tanya, lah pegawainya berapa? 8. Full timer kita termasuk guru-guru 411. Saudara kalau mau tahu, lebih gampang ngurusi sapi ternyata. 3 Holy Stadium cukup 8 orang. Hanya bedanya Anda tidak boleh ditembak, mereka boleh ditembak. Itu aja saudara. Terus saya iseng, harganya berapa ini? Cuma setengah kok Pak. Setengah. Diskon 50%? Oh bukan Pak. Harganya setengah. Setengah apa saudara? Hah? Lumayan loh, Anda itu termasuk iman besar. Iya setengah. Ini ya tak ceritain itu harga itu ya. Kira-kira gini saudara. Kalau Anda membayangkan ya. Holy ini gedungnya tok. Dibangun kurang lebih itu sekitar 70 miliar. Bangun Holy ini 70 miliar. Dia nawarkan itu bangun 8 Holy Stadium. Itu harganya 8 Holy. 1 Holy kita ini kan gotong royong nih. Dalam berkat Tuhan, Tuhan memberkati kita. Kita membangun ini 4 tahun saudara. Jadi kalau kita gerak begini, 8 Holy 32 tahun. Untuk mengumpulkan uang itu butuh 32 tahun semua kita rame-rame. Kadung tua saudara. Kadung semua jalannya begini-begini semua baru kelar itu uang segitu. Saya pikir ini orang ya, saya nggak minat sama sekali. Tuhan tidak bicara apa-apa. Muncul keisengan saya, tak SMS teman saya ini. Mau beli sapi kok malah ditawari ranch 4 kali Singapura. Ngungkuli Lee Kuan Yew. Ada ininya. Sapi ini 35.000 ekor. Harganya setengah. Kurang lebih. Udah tak kirim. Iseng tok saya. Saya tidak ngurusi ini. Saya fokus kepada saya cari sapi. Karena titipannya adalah cari sapi. Saudara tahu apa yang terjadi? Nggak lama dibalesin. Pak, kami sudah rundingan. Silahkan ambil saja. Ya nanti tak kasih gambar ya, tak ambil gambar ya. Bukan Pak, itu diambil saja. Lah ngambil gue. Piye saya berkata gitu. Ya kami bayari. Bapak ambil. Aku mau suruh beli itu. Iya. Betul tak? Kayak duitnya. Silahkan Bapak ambil. Saya shock. Setengah T. Bukan setengah tua. Bukan saudara. Setengah T itu bukan setengah tua. Setengah T. Cuma gitu tuh. Saya ceritakan saudara. Kemarin pagi kami meeting. Ada beberapa saudara ikut. Dan keputusan tidak berubah. Mereka berkata, berapapun yang Bapak deal dengan mereka, kami yang bayar. Kapan butuh duitnya, jumlahnya berapa. Hitung semua dengan budget, dengan semuanya. Ntar kami keluarkan duitnya. Silahkan lakukan untuk bangsa. Supaya bangsa diberkati Tuhan.
Mimpi apa, saudara? Lalu orang bertanya gini, buat apa sih Pak ngurusi sapi? Saudara tahu apa yang dalam hati saya? Saya tidak ingin sebetulnya beli yang begitu-begitulah. Saya memimpikan sebuah bangsa yang diberkati Tuhan. Kalau kita bisa punya depo sendiri, dengan diberi kekuatan modal begitu besar, dan kesepakatannya adalah kita beli itu, saya diminta beli 2 kapal dan bangun 2 minimal sentra di Pulau Jawa. Didatangkan sapinya, kita berdayakan untuk rakyat juga. Nanti bagi hasil, nulungi rakyat juga. Yakin dengan cara itu, termasuk diantaranya, betul-betul 70% akan nyembah Tuhan Yesus. Ini akan terjadi, saudara. Yang di hati dan otak saya ini, saya akan cari ahli genetik soal beginian dari Israel. Cari pejantannya dari sana. Kalau saya taruh di sini, akan problem di politik. Tapi kalau saya taruh di Israel, di Australia, tidak masalah. Kita buat pembibitan yang terbaik. Kita akan kirim ke Indonesia. Kita banjiri rakyat kita dengan sapi-sapi terbaik. Saudara tahu, akan tiba waktunya tidak ada sapi kurus di Pulau Jawa dan Indonesia. Simbol dari masa kekeringan dan kemelaratan hilang semua. Akan muncul sapi-sapi yang luar biasa, yang punya badan yang oke, dan siap disembelih sambil menyanyi ngeok buat rakyat. Dan itu akan jadi berkat luar biasa. Selama ini orang importirnya yang untung. Tidak pernah orang mikirkan rakyat. Tapi Tuhan bisa tolongi. Ada orang-orang yang mau mikir buat bangsa. Dan tiba-tiba orang itu berkata, "Nih Pak, silahkan." Saudara, saya memang agak nakal sih. Saya punya imajinasi nakal. Dan kemarin dalam pertemuan pagi itu, mereka berkata, "Pak, tolong dipercepat, Pak. Jangan kelamaan. Tolong dipercepat. Supaya segera kita bisa ambil itu." Dan kemudian saya punya bayangan nakal. Saudara tahu apa yang akan saya buat? Pada hari saya selesai tanda tangan kontrak itu, saya akan terbang ke sana. Saya akan bawa bendera merah putih. Saya mau kibarkan dan berkata, ini provinsi ke-34 Negara Kesatuan Republik Indonesia. Cerita-cerita aku disenani orang Australia, saudara. Tapi kalau itu dimiliki kita, punya siapa? Tadi siang, dan jadi begitu kita selesai, saya masih ingat, saudara. Waktu rundingan, terakhir saya ketemu dengan 2 ownernya di Sydney. Lalu kemudian, waktu pertemuan masuk di rumah, di kantor, saya berkata begini, izinkan saya bawa anak-anak saya, duduk dan dengerin pembicaraan kita. Mereka berkata, kenapa? Saya berkata, biar mereka mendengarkan bagaimana kita bicara dan deal bisnis ini. Supaya mereka belajar. Saya berkata, in the future, di tangan mereka ini, semuanya akan dipegang. Bagian saya adalah buka jalan. Dia kaget. Dia berkata, oke, boleh katanya. Jadi kita ngobrol 2 jam lebih. Anak-anak dengerin buat catatan. Tiap malam kita cuci mereka habis, saudara. Begitu sudah deal, saya belum tawar harga. Tapi teman-teman berkata, Bapak terserah Bapak. Berapapun Bapak tawar dan dapat tuh ambil, kita gak peduli. Lalu kemudian, saya ngomong pada anak saya Samuel, saya panggil Samuel, saya panggil Erik. Saya bilang, kalian berdua tidak boleh pulang. Besok aku pulang Indonesia, kelamaan di sini gak enak. Aku harus pulang Indonesia. Saya bilang, kalian tidak boleh pulang. Hari Minggu, terbang ke Darwin. Dari Darwin naik mobil 8 jam. Terus kemudian sewa helikopter, muter, lihat daerah itu, tinggal 2 hari di sana. Dan aku minta full report tiap hari, keadaannya seperti apa. Dan laporanmu menentukan
kita mau nawar harga berapa. Saya dapat laporan, mereka sudah tadi sore sampai di Darwin. Sekarang mereka sedang naik mobil jalan ke sebuah kota terdekat namanya Pununura untuk mereka bermalam di situ. Saya tahu anak saya ketakutan sih. Saya berkata, kamu tahu, ini adalah harga dan uang yang mahal sekali. Ada orang-orang yang berani percaya kepada papahmu ini. Uang setengah T. Banyak orang sampai kapanpun untuk dapat uang itu seumur hidupnya akan susah. Tapi ini sebuah kepercayaan diberi. Saya berkata, lu jangan cengas-cengas. Saya bilang, ini betul-betul kepercayaan. Saudara, malamnya, dia ketok kamar saya jam 12 tengah malam. Dia masuk kamar saya, dia bilang, Pi, aku tuh takut sebetulnya. Doain aku ya, katanya. Saya bilang, kalau kamu bisa berani, kamu takut dan minta didoakan, itu tanda baik. Kalau kamu gaya, saya berkata, oh gampang, tapi khawatir. Kalau kamu tahu ini bukan pekerjaan yang mudah, sebuah tanda baik. Dan engkau akan dipakai Tuhan. Dan Tuhan akan berkati hidupmu. Saudara, ingatkah cerita 2 minggu lalu? Saya pernah sampaikan kepada saudara. Hari Senin ketika generasi penuntas akan dimulai. Seseorang anak muda umur 20 tahun datangnya saya di masjid dan berkata, Pak, boleh nggak saya mendoakan Bapak? Saya berkata, boleh, kenapa tidak? Dan dalam ketika dia berdoa, dia mengatakan, kamu adalah Yusuf akhir zaman. Yang Tuhan akan pakai membawa bangsa ini masuk ke kelimpahan. Nah, saya bilang amin Tuhan. Tapi sebagaimana kebanyakan kita, kadang-kadang nubuat itu tidak, it means tidak terlalu besar buat kita. Tapi kalau Anda masih ingat cerita saya, pas nonton bola itu Tuhan berkata, kamu ingat buku yang pernah aku berikan? Baca lagi. Dan ketika saya baca, didapati bahwa pada tanggal 29 September kalau nggak salah, tahun 2008, tepat pada hari raya Rosh Hashanah, itu tahun baru orang Yahudi. Indeks di Wall Street jatuh. Dan jatuhnya di angka 777,7 poin. Jatuhnya di angka itu. Dan Tuhan berkata kepada hamba Tuhan ini, inilah awal dari sebetulnya 7 tahun masa kelimpahan. Dan Tuhan berkata terbagi 2. 2008 sampai 2011. Dan di masa ini, Yusuf akhir zaman harus sudah menempatkan dirinya pada posisi yang tepat. Kemudian 2011 sampai 2015 akan terjadi masa kelimpahan yang luar biasa. Dan yang pegang adalah Yusufnya di seluruh dunia. Tapi kemudian akan ada masa 7 tahun yang susah sekali. Seperti di Mesir. Maka dari ujung-ujung dunia, orang datang kepada Yusufnya. Dan mereka akan berkata, percayalah kepada Yesus Kristus Tuhan. Dan di situ akan ada jutaan, ratusan juta orang dibawa datang kepada Tuhan. Dalam sekejap saya percaya, 70% akan nyembah Yesus Kristus Tuhan dan Raja. Ini zamannya saudara. Saya sedang tidak menceritakan kepada Anda sesuatu yang kosong. Kemarin pertemuan ada saksinya, saya tidak sendirian. Saya diajak salaman berkata, deal Pak, lakukan buat bangsa. Dan mereka berkata, kami tidak mau nama kami dimasukkan. Silahkan buat PT sendiri, silahkan kendalikan semua sendiri. Saudara pikir itu uang kecil? Itu uang besar sekali. Dari pagi kami ngitung berapa yang dibutuhkan. Besar sekali. Itu sebuah kepercayaan. Dan terjadi saudara. Tapi 2 poin lagi saya mau sampaikan buat Anda. Yang pertama begini. Hari terakhir sebelum saya pulang ke Indonesia. Hati saya gelisah sekali. Saya hampir susah tidur. Bangun terjaga berkali-kali. Dan saya datang ke Tuhan. Saya hadapkan akan proposal penawaran itu. Dengan gambar-gambar yang sangat bagus. Saya hadapkan ke Tuhan. Saya bilang, Tuhan, ini uang besar. Ada orang-orang yang mau beri saya ini. Diberi kepercayaan begini. Ini uang besar Tuhan. Pertanyaan saya cuma satu. Kenapa saya? Why me?
Aku ini pendeta. Aku seorang pengkhotbah. Aku suka sampaikan firman-Mu kepada banyak orang. Sekian puluh tahun aku abdikan hidupku kepadamu. Aku ini bukan pengusaha. Tidak pernah pengen jadi pedagang. Tidak pernah punya pengalaman bisnis. Hidupku ini total pengabdian lingkungan gereja. KKR, baca Alkitab, khotbah tiap hari. Dan aku dengan sukacita aku kerjakan semua. Tapi sekarang ini yang terjadi. Saya sih berharap dalam anugerah Tuhan, kalau Tuhan boleh, minggu depan saya cerita yang lebih dahsyat lagi, saudara. Tapi biarkan sampai jadi sebuah realita. Tapi saya berkata, Tuhan, kenapa saya? Lalu kemudian saya terus terang, saya gentar hati saya, saudara. Kenapa? Dan malam itu seperti Tuhan curhat, saudara. Dia ungkapin hatinya. Dan ini yang saya mau cerita kepada saudara. Dan Tuhan berkata, tidak mudah, nak. Cari orang yang punya hati. Cari orang yang percaya. Setiap kali aku memberkati seseorang, belum sampai terlalu luar biasa, sudah berubah setia. Sudah tidak pernah tulus lagi. Hatinya sudah melenceng jauh. Jadi jahat. Jadi tamak. Tidak pernah puas. Tidak pernah bisa ngerti hatiku. Bukankah aku ingin melihat seluruh bangsa ini diberkati dan diselamatkan? Tapi mereka gak bisa itu. Baru aku angkat. Kesombongannya membuat aku tidak tahan. Bagaimana aku bisa beri kepercayaan besar dalam hidup mereka dan dalam sekejap. Aku sangat ingin itu. Tapi aku terus cari hari-hari ini. Saudara, saya nggak bisa ngomong banyak. Dan saya berkata, aku tahu kau pasti benar. Tapi saya mau berkata buat saudara, biarkan ketika Tuhan melihat kehidupan Anda, Dia dapati saudara juga berkenan di hadapannya. Biarkan dia juga berkata, ya aku juga lihat ini, aku temukan ini, aku temukan ini, aku temukan ini. Dan biarkan itu saudara. Engkau punya hak dan Tuhan punya rencana sangat besar dalam kehidupan saudara. Ada orang berkata, ya karena Bapak pendeta. Maaf saudara, ya. Ada berapa juta pendeta yang kita punya. Tidak ada kaitan. Bahkan ini teman-teman ini saudara, belum semuanya kenal Yesus loh. Jadi gak ada kaitan. Gak ada kaitan. Dari sisi Tuhan menurut saya cuman dia lagi cari ini. Saya berharap Anda melihat betapa kecepetnya Tuhan sehingga terpaksa. Saya kerja double. Ini dosamu loh sebetulnya saudara. Nambah kerjaan saya ini. Harusnya bukan saya. Dan jujur saya ngerti saya bukan pilihan pertama Tuhan untuk kerjaan ini. Karena gak ada dari awal itu panggilan untuk seperti itu. Tapi waktu berjalan, jadwalnya Tuhan sudah harus tiba. Dan dia cari orang. Saya gak berkata saya lebih baik dari saudara. Tapi saya mau ingin berkata, ini Tuhan sudah kecepet sekarang. Bisakah dia dapati hati yang tetap berkenan? Hati yang tidak tamak. Hati yang rela dengan Tuhan. Tujuannya bukan memperkaya diri. Dan hati yang mau percaya. Kita ini diajari, ayo ada acara ini, generasi penuntas. Ada sebagian juga gak pernah mau datang. Dan berkata, ya itu paling-paling begitu-begitu. Itu bukan paling-paling begitu-begitu, saudara.
Setengah T itu bukan begitu-begitu, saudara. Saya beliin soto sampai berenang di kuah soto juga nggak habis tuh, saudara. Setengah T itu. Ini nggak begitu-begitu. Ini begini-begini nih, saudara. Ini sesuatu yang real. Dan saya ngomong begini ada saksinya. Nah, kalau bukan Tuhan siapa? Ada orang yang tidak mau masuk namanya, nggak punya interest apa-apa. Hanya berkata, yes, kami setuju, lakukan. Dan ini bukan uang 1-2 juta. Ini realita, saudara. Bukan sebuah impian. Coba lihat. Ini yang sedang terjadi sebetulnya hari-hari ini. Saudara, saya harap semua kita bisa mengerti. Tuhan sedang buat sesuatu yang besar. Dan kabar baiknya adalah Tuhan masih terus mencari orang-orang yang Dia mau percayai. Tapi sekaligus saya beri sedikit ancaman kepada saudara. Karena orang kalau nggak diancam itu nggak mantap. Ngancam gimana, Pak? Dengerin perumpamaan Yesus tentang talenta. Ada yang diberi 5, diberi 2, diberi 1. Oke? Yang 5 jadi 10, 2 jadi 4, yang 1 disimpan, ditimbun di bawah tanah. Akhirnya diambil, diberikan ke yang siapa? Yang 5 jadi 10. Saya dengan pengalaman ini saya yakin nih, saya diberi Tuhan 5. Jadi yang punya 1, yang disimpan itu, saudara. Kalau tidak dikerjakan dengan baik, 1 hari saya sedoti semua. Habis. Bahaya loh, saudara. Tapi saya berharap berapapun Tuhan beri, Anda kembangkan dengan luar biasa. Saudara, kita perlu kerjasama menerima blessing Tuhan hari-hari ini. Anda harus ambil bagian dalam kepercayaan Tuhan ini. Sebab Dia punya banyak cara untuk memberkati hidup Anda dan hidup saya. Dia punya banyak hal yang Dia bisa bagikan dalam kehidupan kita. Sekali lagi saya berkata, lihatlah betapa Tuhan terbesar. Ini begini, saudara ya. Kalau sebuah negara sedang perang, ya, dan kemudian negara berkata begini, semua orang-orang yang usianya 70 tahun ke atas ikut perang. Itu sudah kebangetan, saudara. Itu sudah mendesak, butuh tentara. Mungkin nembaknya narik, pelatuknya nggak kuat. Wes dijebreti pokoknya. Itu kan karena terdesakan. Bukan yang ideal. Apa yang saya alami ini, seperti dia ngomong kepada gerejanya. Apa harus? Jadi sudah terjadi loh. Dia mau berkata, aku butuh kalian untuk bisa aku percayai. Dan kita dengan enak berkata, oke, mari Tuhan berkati. Nah, bisa begitu. Saudara tahu, Dia lihat hatimu. Saya pernah ceritakan 2 minggu lalu. Pak Yusak datang bawa Mercy terbaru E300. Sampai di Semarang, pagi ketemu saya. Dia ngomong gini, Gong, gila, mamahmu ngomong, Mercy ini gue kue wae. Dilempar punya kletek. Saya ngomong begini, haleluya, saya ambil, saudara. Mercy terbaru 1 miliar lebih harganya. Dan dia tidak ngomong gini, bayar ya, sekian, transfer lo ya. Enggak. Untuk Anda tahu, saya pernah cerita, mobil Alphard saya, dulu waktu saya beli cuma punya uang separuh. Yang separuh itu Pak Yusak yang bayar. Jadi dia kalau sudah soal duit tidak peduli. Lihat. Singkat cerita, malam harinya
saya mimpi. Di mimpi itu saya lagi naik kereta, kendaraan perang. Saya noleh ke samping, Pak Yusak ikut perang. Tapi lari-lari, jalan kaki, tidak pakai kendaraan perang. Di belakangnya 2 cucuknya ikut-ikutan lari-lari. Saya bilang, loh, kok Pak Yusak malah tidak pakai kendaraan? Lari-lari begitu. Depan saya ada musuh, saudara. Dan pada waktu itu saya bilang kepada orang di belakang saya, ambilkan saya senjata ini. Dia bilang, gak ada Pak. Karena saya tahu kalau saya lemparkan ini, kena semua pasti. Saya kan punya, saya bilang. Iya Pak. Kok gak ada? Orang ini berkata, ini kan bukan kendaraan Bapak. Saya terbangun. Detik itu Tuhan mau bicara dengan, dan saya ngerti yang dia katakan. Dan Tuhan berkata, ini bukan kendaraan. Jam 6:15 saya ketok kamarnya Pak Yusak di hotel. Saya bilang, maaf Pak, aku dapat mimpi. Ini bukan kendaraanku. Aku kembalikan. Saya keluar di lorong hotel, mau ke sini saudara. Dan Tuhan bicara dengan saya. Aku suka hati seperti itu. Tidak terikat. Dan mau melepaskan apa yang harus dilepaskan. Saya tidak pernah mengerti. 1 minggu kemudian, atau tepatnya mungkin 10 hari kemudian, sejak hari itu saudara, tiba-tiba Tuhan beri kepercayaan jauh lebih besar. Saya ingat waktu Tuhan ngomong begini, nanti jatahmu setelah kamu pulang dari Israel. Saya terus terang curiga, jangan-jangan aku dikasih pesawat terbang sama Tuhan. Saudara boleh ikut, dan tak charterin buat saudara. Siapa tahu saudara, ya tak? Siapa tahu. Ada 3 hamba Tuhan sudah nubuat ke saya. Yang satu Henry Jones. Siapa lagi? Satu lagi saya lupa. Satu lagi itu yang dari Malaysia, ya Thomas yang. Saya nggak di tempat. Itu lagi ngajar TSOA, pulang masuk ke Ahmad Yani. 2 orang suami istri itu ngomong begini sama Pak Thomas. Beritahu pendetamu, Tuhan berkata sebentar lagi dia punya pesawat sendiri, saudara. Wah, saya senang. Kan dinubuati bagus kan, amin pokoknya, ya toh. Dan kemudian waktu Morris Seru datang terakhir, Morris, saya diajak naik ke pesawatnya. Dia baru beli yang Gulfstream terbaru. Kasih kode apa itu? Saya kalau punya pesawat, saya mau beri nama Beautiful Indonesia. Wah, mantap saudara, ya toh. Baguslah, baguslah. Saya naik ke kalau punya pesawat sendiri itu enaknya apa? Mau terbang, sarapan makan soto. Siang kohlim, saudara. Malam mangan gudeg. Wah, itu nikmatnya luar biasa. Nggak ada makanan-makanan biasa yang apapun. Itu impian, imajinasi saya. Biar ya orang bermimpi, biarlah kita bermimpi yang besar, saudara. Lalu kemudian saya dibawa naik ke Maduk Gedel. Dia ceritakan ke saya, ini ada apa itu pemanas makanannya, ini ada kulkasnya, tempat, wah saya ngerti ini soto beku taruh sini gitu, segala dipanas itu. Bayangin tuh, tidak pernah ada di dunia manapun kayak begitu. Ya toh saudara, saya cerita-cerita, dia ngomong gini sama saya. Dia bilang, Pastor, dia ngomong gini, dengan suara seraknya, dengar aku ya, satu hari kamu akan punya yang begini. Percaya sama saya. Ya. Dia bilang, nah, percaya saya. Dia ngomong berkali-kali. Satu hari kamu punya begini. Saya pikir iman saya hari ini agak sedikit naik, saudara. Karena kalau setengah Tuhan beri, itu cuma segelintir dibandingkan itu, saudara. Kalau Tuhan mau gampang. Mau ikut naik, daftar ke Pak Sugi dulu, saudara. Harus timbang berat badan. Oh, nggak perlu yang ini, saudara. Nggak perlu timbang berat badan. Tapi saya mau berkata, saudara, ini aku sedang alami itu. Dan seharusnya Anda semua dapat impartasinya dalam kapasitas masing-masing. Amen, saudara. Tapi hal yang kedua, yang terakhir, sebelum saya selesai. Sebetulnya ada prosesnya.
Dan prosesnya ini proses peperangan rohani. Saya perlu cerita ini supaya Anda nangkep utuh. Jangan cuma sepotong. Nah, by the way, gini ya saudara ya. Pak, kok bisa Pak diberi lompatan begitu? Ya sebetulnya ada orang ngomong gini. Itu bukan lompatan terlalu gimana sih. Anda hitung properti gereja lah. Ini pun sudah ratusan miliar sebetulnya. Jadi kalau kemudian ditambah dikit ya seperti naik lah itu ya kepercayaan. Tapi yang berikutnya yang terakhir ini gini saudara. Setelah acara generasi penuntas selesai, itu malamnya Pak Petrus Hadi dan keluarganya langsung terbang ke Australia. Dia diperintah Tuhan untuk doa peperangan rohani di daerah utara. Dan ada sebuah gunung besar, bukit lah, warnanya merah. Daerah namanya Urulu, tempat pemujaan orang-orang aborigin sebetulnya. Tuhan berkata, buat peperangan rohani. Dan tancapkan panji-panji bintang Daud di situ. Nah dia pergi itu lucu. Dia itu baru beli jaket di Bandung. Jaket warnanya ungu. Dia pakai untuk peperangan rohani. Selesai ketemu saya di Sydney. Dia cerita pengalamannya. Dia ngomong gini. Pak, aku baru beli jaket warna ungu. Tinggal satu. Aku cari lain gak ada. Mau gak Pak? Baru aku pakai sekali waktu peperangan itu. Saya bilang, lu mau kasihin aku? Iya kalau mau. Ya kalau badannya ukurannya cocok ya bolehlah, saya berkata gitu. Kulit warna ungu. Dia ambil di kamarnya, dia berikan saya. Saya pakai pas. Dan itu yang Tuhan berkata gini. Kamu lihat sejarahnya, urutannya. Tiap orang itu punya jatah beda-beda. Ada yang bagian perang, dia selesaikan. Terus secara simbolis dan profetis tanpa dia sadar, jaketnya dilepas, kasihkan saya. Dia bilang, bagianku aku selesaikan, sekarang kau lakukan bagianmu. Saudara, kalau Anda bisa nangkap itu, masing-masing punya bagian. Memang bagianku enak saudara, ya toh? Sana yang perang, kita yang nikmati. Tapi percayalah saudara, saya cukup tahu diri dan setia kawan, saudara. Saya ngerti apa yang Tuhan suruh kemudian. Tapi itu sebuah kewajiban dan tanggung jawab. Saya berdoa, tetap kita berkata Tuhan, aku percaya dan tidak pernah goyah. Janji Tuhan itu ya dan amin. Amin saudara. Mari angkat tanganmu sama-sama. Hatiku percaya. Hatiku percaya. Terus kita berkata, hatiku percaya. Dan selalu aku percaya kepadamu Tuhan. Mari angkat tangan.